Pertama kita dari kelompok 13 untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester di Digital Marketing Communication disusun oleh satu Aziz Syahril, kedua Alexander Mairuntu, Muhammad Zakir Pahlevi, Marsha Fairuzan. Dari tema hari ini kita akan membahas tentang jasa servis AC. Kemudian kita akan mempresentasikan tentang jasa servis AC tersebut. Latar belakang perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini membutuhkan akan kenyamanan dalam ruang semakin meningkat. Salah satu penunjang kenyamanan tersebut adalah air conditioner, yang kita biasa sebut adalah AC. Tidak hanya digunakan di rumah-rumah, tetapi juga di perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat umum lainnya. Namun, penggunaan AC yang terus-menerus memerlukan perawatan dan servis berkala agar tetap berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, jasa servis AC menjadi sangat penting dan dibutuhkan oleh banyak orang. Untuk segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan dan karakteristik serupa. Dalam konteks jasa servis AC, segmentasi pasar membantu perusahaan memahami berbagai kebutuhan pelanggan dan menyusun strategi yang tepat untuk setiap segmentasi. Berikut adalah segmentasi yang dapat dilakukan untuk jasa servis AC. 1. Segmentasi berdasarkan geografi. 2. Segmentasi berdasarkan demografi. 3. Segmentasi berdasarkan psikografis. Segmentasi berdasarkan perilaku. 5. Segmentasi berdasarkan jenis layanan. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Alexander untuk penjelasan segmentasi yang berikutnya. Ya, untuk ini saya akan menjelaskan setiap segmentasinya. Bisnis servis AC dapat dibagi menjadi beberapa segmen pasar untuk mengoptimalkan layanan dan menjangkau pelanggan secara efektif. Pertama, dari segi geografis, bisnis ini dapat membedakan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di kota-kota besar, fokus utamanya adalah pada penduduk seperti komplek apartemen, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan di mana penggunaan AC sangat intensif. Sementara di daerah pedesaan, meskipun pasar lebih kecil, masih ada peluang untuk melayani rumah tangga tertentu dan usaha kecil yang menggunakan AC. Kemudian dari sudut pandang demografi, segmentasi dapat dilakukan berdasarkan jenis pelanggan. Ini mencakup rumah tangga yang memerlukan perawatan AC di rumah atau apartemen, perkantoran yang memerlukan layanan unit AC di setiap ruang kerja mereka, serta sektor komersial seperti mall, hotel, dan restoran yang umumnya memiliki banyak unit AC. Segmen selanjutnya adalah psikografis, membagi pasar berdasarkan gaya hidup dan tingkat ekonomi pelanggan. Untuk kelas menengah ke atas, fokusnya adalah menyediakan layanan berkualitas tinggi tanpa terlalu mempermasalahkan harga. Sedangkan untuk kelas menengah ke bawah, strategi yang tepat adalah menawarkan paket layanan yang lebih terjangkau, namun tetap mempertahankan kualitas yang baik. Kemudian untuk segmen selanjutnya, berdasarkan perilaku konsumen. Jasa AC kami dapat membagi pelanggan menjadi 3 kelompok utama berdasarkan kebutuhan mereka. 1. Pengguna baru, di mana mereka memerlukan instalasi profesional dan edukasi tentang penggunaan dan perawatan AC yang tepat. 2. Pengguna lama, di mana membutuhkan layanan perawatan rutin dan perbaikan untuk menjaga performa AC yang sudah lama digunakan. Dan yang ketiga adalah pelanggan setia. Dapat kita berikan penawaran khusus seperti diskon atau program berlangganan untuk menghargai loyalitas mereka. Dengan memahami perbedaan kebutuhan ini, perusahaan dapat menyesuaikan layanan mereka, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengoptimalkan strategi bisnis mereka. Terakhir, segmentasi bisa dilakukan berdasarkan jenis layanan yang ditawarkan. Ini meliputi servis rutin untuk pemeliharaan berkala, layanan perbaikan untuk mengatasi kerusakan, jasa instalasi pemasangan unit baru, serta konsultasi dan edukasi mengenai pemilihan dan perawatan AC yang tepat. Dengan memahami ini dan memanfaatkan segmentasi ini, bisnis servis AC dapat merancang strategi yang lebih terarah dan efektif dalam melayani berbagai kebutuhan pelanggan. Oke, untuk slide selanjutnya saya akan serahkan ke siapa ya?
Iya, saya Kak, Zaki. Ya, Zaki. Oke, boleh dibantu slide-nya? Oke. Untuk strategi pemasaran itu ada beberapa segmen juga berdasarkan segmen yang telah dibilang oleh Kak Alexander tadi. Yang pertama yaitu di wilayah perkotaan. Di wilayah perkotaan kita bisa menggunakan iklan digital seperti Google Ads, Facebook Ads, atau Instagram Ads, atau digital marketing lainnya yang bisa menjangkau pelanggan potensial di kota-kota besar. Yang kedua, bisa membuat kerjasama dengan pengelola apartemen dan perkantoran untuk menawarkan layanan paket-paket berdasarkan kebutuhan mereka sendiri. Yang kedua yaitu segmentasi strategi pemasaran untuk rumah tangga. Memberikan diskon khusus atau layanan gratis untuk pembersihan pertama kali untuk menarik perhatian pelanggan rumah tangga. Lalu, pada selanjutnya akan dikenakan biaya normal. Yang kedua yaitu gunakan testimoni dan review dari pelanggan yang telah memakai jasa kita untuk membangun kepercayaan dan kualitas kita. Oke, selanjutnya segmentasi strategi pemasaran berdasarkan perkantoran dan komersial. Kita bisa menawarkan kontrak layanan tahunan dengan harga khusus untuk perawatan rutin di beberapa kantor di perkotaan. Yang kedua, berikan layanan cepat dan responsif yang mungkin sangat berpengaruh untuk kantor jika AC mereka sedang rusak. Yang terakhir yaitu kelas ekonomi menengah ke atas dan ke bawah. Sesuaikan penawaran harga dan paket layanan untuk setiap segmen. Pastikan ada opsi premium dan ekonomis. Yang mungkin opsi premium kita bisa membuat dengan free gratis ganti freon AC. Selanjutnya kita bisa menggunakan strategi referral dengan memberikan insentif kepada pelanggan yang merekomendasikan jasa kepada teman atau keluarganya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh Kak Marsha. Oke. Suaranya kedengeran, Kak? Ya, ada Oke. Kak. Pemilihan media dalam mempromosikan jasa servis AC. Dalam mempromosikan jasa servis AC, memilih media iklan yang tepat sangat penting untuk mencapai target pasar secara efektif. Berikut adalah beberapa media iklan yang dapat digunakan beserta alasan dan cara penggunaannya. Yang pertama, brosur dan pamflet. Alasannya, media cetak masih efektif untuk pemasaran lokal, terutama di area perumahan dan perkantoran. Cara penggunaan itu distributor brosur dan pamflet di area perumahan, kompleks, apartemen, dan perkantoran. Yang kedua, tempatkan pamflet di toko-toko elektronik, pusat perbelanjaan, dan tempat umum lainnya. Yang kedua, melalui media sosial. Platform yang digunakan bisa melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Alasannya, media sosial memiliki jangkauan yang luas dan memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan. Mereka juga menawarkan fitur iklan yang dapat ditargetkan secara demografis dan geografis. Cara penggunaan, buat akun bisnis dan posting konten yang menarik tentang tips perawatan AC, testimoni pelanggan, dan promosi layanan. Gunakan fitur iklan berbayar untuk menargetkan audiens tertentu berdasarkan lokasi, usia, minat, dan lainnya. Manfaatkan fitur stories dan reels di Instagram untuk konten visual yang menarik. Next. Keunggulan strategi. Proyek jasa energi servis AC ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelanggan dalam menjaga kinerja AC serta menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan. Dengan perencanaan yang matang, pelatihan teknisi yang baik, serta pelayanan yang profesional, jasa servis AC akan menjadi pilihan utama bagi pelanggan yang membutuhkan perawatan dan perbaikan AC. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita sudah memasuki dengan pembahasan kita yang terakhir. Terima kasih telah menyimak proposal layanan servis AC kami. Jasa servis AC kami tidak hanya menjaga AC yang dapat berfungsi optimal, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan pengalaman layanan luar biasa. Kami memahami bahwa kenyamanan Anda adalah prioritas utama, dan itulah mengapa kami terus berinovasi dan meningkatkan layanan kami. Kami berharap dapat menjadi mitra terpercaya Anda dalam menjaga kenyamanan ruangan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kami menantikan kesempatan untuk melayani Anda. Sekian.